Temennya host yang disomasi. Si Resa ini memang sudah ditunjuk dari awal pemilihan anchor. Kan anchor kan banyak kan? Ya, ada beberapa Kandidat. awalnya si ini sampai Kenapa akhirnya sampai si Resa yang bisa jadi kepilihnya? Iya. itu bos gue lagi ada nongkrong lewat Resa mau ngencing. Ini aja nih. Gue bilang ya gue nggak masalah jadi host juga asal waktunya kan tepat ya kan. Waktu Midnight Live ini viral kan awal-awal si Resa itu kan pinggir-pinggir jurang tuh, ya kan? Mainannya. Waktu Dami juga bikin begituan. Oh iya dan Memang sengaja diciptakan untuk ngarah ke sana. iya satir kan satir Kritis lah. kritis satir cuman based on data ya kan produk jurnalis kan ya. Apa sih yang lu akhirnya anjing nih gara-gara Midnight Live nih gue jadi begini nih. Apa? Karena kan Iya, rawan kalau gue berubah. lihat itu Ada sebagai yang penonton berubah. ya. Oh gila, berani banget nih. Ya lumayan mertua gue juga masang status gue ya. Jangan lupa saksikan Midnight Live di malam. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen di YouTube-nya Podcast Roommate. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke. Itu nanti dipotong sama editor sama Andri, dipotong ditaruh di belakang. Tapi di belakang ngetek gitu aja. Iya. Iya kan? Jangan di belakang nanti Robi Sohli Sodri, Wayasir. Aduh, repot ya. Cepet juga ya. Belum ngomong gue udah kelar. Tuh. Ini kan kameranya masih kamera. Ini kamera berapa? Kamera 2. Iya, kamera 3 lah. Itu tadi udah ada suara-suara yang memang akan kita ajak ngobrol di hari ini, di siang yang cerah ini, di ngopi. Di ngopi, weh, kita lagi ada di Iya. ngopi ya, di terasi ngopi, gokil. Iya. Daerah mana? Fatmawati. Jakarta Barat. Jakarta Barat lu anjir. Jakarta Selatan dong. Daerah Selatan. Hari ini kita mau apa sih ngobrol-ngobrolnya? Oh, ini kita ngobrolin program yang Viral. Salah satu-satunya program TV yang berani. Gila. Udah bukan tepi lagi, udah nyemplung jurang nih. Jadi tulang punggung stasiun TV. Kacau, kacang cincau. Iya. Dan ini sudah ada Otong Setiabudi. Kalau teman-teman nontonin Metro TV tiap malam Senin sampai Jumat. Sini bang. Nah, ini ada gorengan dulu nih. Iya nih. Iya. Pagi ngopi emang ada makanan-makanan yang cakep-cakep Iya. nih. Nanti kita kasih lihat profil abangnya ya. Iya. Ya, mana sih? Nyampe mana tadi? Jadi kalau misalkan teman-teman gitu ya mau tidur malam nontonin TV gitu, Metro TV jam 10:30 malam sampai jam 11:30 malam itu ada acara namanya Midnight Live ya. Yes. Di mana ada 2 orang yang utama, tapi yang utama satu si Resa ya yang jadi host utamanya. Nah, ada satu lagi tuh, biasanya tuh ada tantemannya Resa tuh. Nah, manusia ini nih. Baik. Apa kabar? Selamat datang Bapak Sukma Setiabudi, Podcast Roommate. Temennya host yang disomasi. Itu waktu itu disomasi sama ini ya? Sama Ormas ya? Ada lah pokoknya. Terlalu sering kritis. Gokil, Nggak usah gokil. panjang-panjang kalau gitu. Cuma nanti kita ngobrolin Midnight Flash nanti. Kita ini dulu. Gua tuh sama Otong, sama Re tuh teman kampus. Jadi kita ada di salah satu kampus terkenal lah di bilangan Jakarta Selatan. Oh, oke. Kampusnya tuh kecil. Belajar internasional ya, Wel? Hah? Belajar internasional. Belajar mengenal budaya-budaya luar. Oke, keren. Kampusnya 2 lantai. Jadi kalau misalkan ada masalah dalam kampus langsung ke seberangnya ke Polres. Oh iya. Iya. Gua mau sama anak-anak lagi pada mulai pengen legalisir buru-buru kok. Iya. Takutnya tutup soalnya. Tutup. Anjir malah lumayan kampus lu Bisa tuh. dipastikan ijazah kita asli ya. Oh, Asli. candaan dari Midnight Live nih. Emang ijazah siapa yang katanya palsu? Ya mana? Satir bro. Bayang kan tiap meeting ini kita apa yang ngomongin nih. Jadi ya gue sama Otong tuh kita Mare dulu kuliah bareng interstudi ya Nyet ya. Yoi, Stikom. 2006 broadcast. Wih, Cuma gue sama Otong udah dari kecil. Ya, SMP. SMP. Kalau sama Mare? Mare kuliah. Enggak,
Otong Lu berdua dari SMP. Oh, berdua dari SMP. Gua sama Otong itu ngerasain dulu gua ke rumah dia, dari rumah dia jalan tuh ke sekolah. Iya, jauh tuh. Jauh tuh. Gimana sih emang dulu sih? Sampai Jauh ya sampai 7. 7. Kayak kalau bapak-bapak kan, bapak mah dulu ke sekolah jalan kaki. Benar ini. Nah itu bakal kita ceritakan ke anak kita juga. Bapak dulu ke sekolah jalan kaki. Sekolah jalan. Ternyata kita bapak-bapak juga. Tapi gue seneng loh, gue dengerin band lu tuh, Coil kan. Anjir. Otong koil, otol koing. Udah SMP bareng sama dia, SMA bisa. Oke. SMA bisa. Baik-baik tapi tuh. Baik-baik. Baik-baik. Karena beda ini ya. Iya. Beda sekolahnya maksudnya. Gua kan D4 kan? udah kenal akrab sama keluarganya kan. Iya. Seluruh keluarganya gue kenal. Oke. Ya waktu itu ada momen di mana gue ke rumah Otong, ya apain lo? Neng ada. Oh, emang Nyarinya bukan gua ya. Nyarinya kakak gua kayak. Oh, rumahnya Otong deket rumah lu yang dari rumah lu kemana tuh? Bukan. kagak dulu Otong di sana, masih di kayu bukan yang ini. sekarang, masih kayu ini. Rumah lama. Waktu itu udah sempet gitu. Jadi pada dasarnya ini perbedaan. Waktu itu lu SMA 4, termasuk salah satu SMA favorit di Bekasi. Iya. Kalau gue kan SMA internasional. Semi internasional Semi dia internasional. katanya. Tunas Jaka Sampurna. Lu Tunas Jaka Sampurna. Seragam meja hijau. Iya, Kalimalang kan we, pikir tadi. Udah SMA nggak bareng, ketemu lagi di kuliah. Kuliah berkumpul lah dengan anak-anak yang disebut bodok. Bodok. Lu janjian deh pada inisiasinya. kuliah kita kuliah di situ yuk gitu. Kagak, kalau janjian mah kita kuliah di BSI aja lah. Iya, ada UFO-nya itu mah bundar. Bukan sekedar Indomaret. Obama juga ya. Obama palsu lagi anjing. Gue tanya sekarang. Lo ngelihat Otong kayak gini nih. Sekarang mungkin kita kuliah berapa? 15? 2006. 2006. Berapa tahun lalu? Wah, udah nyari 19 tahun. Iya, Iya. 20 tahun. Ya hampir 20 tahun ya. Hah. Bedanya dikit nih dari 20 tahun ke sekarang nih. Iya. Nah, terus lo kebayang nggak dia mahasiswa yang kayak gimana? Sebelum dia yang ngasih tahu coba. Ini Rohis lah. Iya. Rohis. Terus. Iya Rohis. Terus ya Ketua BEM mengayomi. Itu nyaris mirip tuh. Yang kedua tuh. Tebakannya. Yang kedua tuh. Otong itu adalah wakil ketua Himpunan mahasiswa. Nah, bener kan? mahasiswa. Gila. Di saat itu mulai bisa narik-narikin keanggotaan yang lain Iya. based on prinsipnya. Iya. Itu juga salah satu pemilihan yang demokratis ya. Karena baik langsung nyoblos nama tuh. Gila. Bener. Feli juga salah satu kandidatnya. Ya, saingan Nona gua Feli. juga. Saingan gua tuh Feli. Iya. Cuma karena kita punya kuasa yang lebih gitu. Saat itu anggotanya di mana-mana kan anggota Hima ya berprestasi, Iya. pintar, Pinter dia anjir. minimal aktif keorganisasian gitu kan. Ini pada saat dia ngejabat jadi wakilnya terus ketuanya temen gua, isinya berandalan. Kerjanya nongkrong, mabok di pinggir kampus. Orang lain ya, tuh bukan gua. Ya kan yang namanya wakil nggak harus bagus. Oh iya, betul. Iya, maksudnya iya yang penting relasinya banyak. Iya, bener-bener. Kebetulan gua juga pelongo juga. Oh jadi wakil Hima dulu. Iya. Dulu alasan lu pengen itu apa sih? Alasannya kan ini. Ditunjuk kan? Jadi kita kan nongkrong. Kita ikutan aja nih. Cuman syarat-syarat itu nggak bisa kalian penuhi. Oh iya. IP-nya harus di atas 3 kan? Sorry, bukan nih. Gua 3 anjir. Harus 3, berapa kan? Kenapa lu IP-nya. nggak ikut padahal Gua 3 lu. Gua masuk keanggotaan gua. Oh, lu masuk anggota ya? Jadi untuk jadi ketua dan wakil syaratnya IP-nya 3, berapa gitu. Nah, anak-anak kan sebenarnya lebih mumpuni ya cara organisasi. Nah, nilai itu yang susah dicapai oleh teman-teman. Iya. Akhirnya kita sebagai boneka juga di sana. Gua sebagai boneka aja udah. Ada momen di mana dulu kita itu ada mata kuliah namanya ekspresi media visual. keren. Jadi kalau tesnya itu kita nginep nih satu angkatan, nginep di Sukabumi di villa gitu. Misalkan ada kelas-kelasnya tuh ada tesnya, tes kamera, tes apalagi segala macem. Udah siang dari pagi sampai sore itu tes itu, malamnya ya kan biasalah malam keakraban. Keakraban. Iya. Nah manusia ini pernah ada dispenser kan. Di tempat itu kan ada dispenser, ya kan. Nah dispenser ya standar lah anak-anak
pada beli minum, beli Amer segala macam. Iya. Amernya dimasukin galon, dimasukin dispenser. Ayo minum. Buat teman-teman yang lain. Lain dong. Buat temen dia nggak minum. Iya itu mengayomi Zaman tadi yang gue dulu bilang. ya. Iya, mengayomi tadi anggota-anggotanya supaya Iya. happy. Iya benar. Kan waktu itu mereka ke rumah gue, bokap gue minta tolong ke mereka. Wow, tolong dong kalian jangan ngajak anak saya minum-minum. Itu gue inget lagi. Gitu. Gue inget. Lah, Itu ngomong langsung. Iya, gue inget itu, gue inget. Iya, sama mereka. Ketemu tuh. Gue inget, Oh, udah. gue inget. Bener. Iya Pak, apa ini? Nggak gitu Nyet, ngomongnya Nyet. Kalau misalkan diajakin minum sama temen-temen jangan pada mau ya. Anak-anak yang dulu, kagak tahu aja. Kagak tahu. Gak tahu ya, padahal di belakang bapaknya juga paling anak gue. Gitu. Paling anak gue yang ceban duluan. Kagak tahu aja. Dan akhirnya kita kuliah 4 tahun ya udah. Jadi itulah the bodox itulah. Iya. Tapi gue seneng sih, maksudnya dalam artian ini teman-teman ternyata sangat produktif, berkarya, banyak beberapa dari Gali nggak ya? teman-teman. Gali juga. Gali juga, Oh, Gali Gali, juga. iya. Otong itu salah satu pionir di Interstudi. Tugas akhirnya salah satu yang termasuk top. Ya. Tugas akhirnya Otong itu termasuk paling top karena lu yang pertama nyet ya? Tugas akhir Bikin apa? Ada yang waktu itu? lain, ada juga yang lain. Rumah termasuk top karena dia itu bikin program dokumenter berapa lama di Jogja? Lebih, kan? 10 hari lah. 10 hari dan itu ngeberdayain teman-teman. Pada saat diuji buat sidang, dia malah termasuk salah satu tugas akhir yang jadi percontohan untuk anak-anak yang lain. Gokil. Jadi waktu itu waktu gua kuliah tuh ya, gua minta apa aja asal buat kuliah tuh dikasih sama nyokap bokap gua. Oh iya. Iya, gua tuh maksudnya itu kan nggak murah ya. Iya, Itu kan nggak murah kan gua ini udah Kamera ya dulu ya? kamera orang kan nggak pinjam. Cuman kan untuk ongkosin teman-teman dulu kan nggak murah kan. Kalau iya, benar. kalau bisa dihitung bisa beli Scoopy tuh dulu tuh. Bener, setuju. Gue ini nih 2-3 tahun lalu lah akhirnya terungkap fakta. Apa tuh? Jadi nyokap gue tuh nggak, kalau beli apa-apa nggak mau nyicil, Langsung harus cash. iya. Rumah dia kan masih ada cicilan rumah waktu itu. Akhirnya lunas lah waktu gue SMA. Abis itu bokap gue punya prinsip nggak boleh nyicil nih, kalau ada cash harus beli cash. Jadi bahkan gue SMA aja motor nggak mau dibeliin tuh. Nah terungkap fakta bokap gue ini prinsipnya dihilangin. Dia minjem duit buat gue kuliah. Itu gue langsung wah. Menyentuh ya? Dia Tumben ya? Ini menyentuh ya? prinsipnya dia diruntuhin ego. Makanya gue Itu kapan ya? 2-3 tahun lalu dia baru ngungkapin. Astaga. Makanya pas kuliah tuh bapak minjem duit ke kantor. Biasa kan minjem koperasi kantor. iya, Koperasi iya, koperasi. iya, iya, Gue langsung iya. untung gue kuliah benar. Iya. Ya kan? Iya, bener. Coba dikasih lebih awal. Otong soalnya lulus duluan, Dul. Di antara orang temen-temen lu yang lain dibodok sih. Ya lo tau lah. Dia barengan sama bini gua. Iya. Ya, Otong sama bini gua barengan. Oh, di istri juga. Iya, dia barengan sama bini gua. Cuma Emang- dia termasuk yang jalur kuliahnya straight. 4 tahun lulus, langsung lulus. Jadi gitu. prinsip gua karena kan broadcast ini kan pilihan gua harus kuliah benar. Walaupun habis kuliah nggak benar. Yang penting kan akademisnya benar gitu. Tapi kan Karena bener di- sampai sekarang. sekarang gini, lu kan juga sahid. Iya. Di era kita nih ya, di 2004 lah, start from 2004 sampai mungkin 2008-an, broadcast dan penyiaran itu salah satunya digandrungi. Bener. Iya, dulu. Nih gue juga Siapa yang nggak iya. mau gitu. Gue pengen jadi anak TV ya, gue pengen jadi anak radio Kita gitu. bisa ngeliat gambarannya sekarang adalah digital, di Iya. mana anak-anak yang baru lulus kuliah pengennya masuk sosial media, Iya, digital iya. marketing. Iya, Ya iya. mungkin ada pergeseran minat lah, pergeseran. Tapi minat. ilmu ya kamera editing menurut gua kepake juga dulu. Sangat, Iya. sangat kepake. Sampai sangat kepake. sekarang ya. Nah itu dia. Otong kan berarti kan dia TA terbaik. Pada saat TA gua pun Dul, dia talentnya. Ada aja. Ya. Nanti kalau misalnya itu gua ada masih ada arsipnya, nanti gua Apa coba namanya? munculin di gambar. Lu dokumenter juga? Gue bikin program anak animasi. Apa namanya? WhatsApp Bu. Jadi gabungan orang beneran Sama animasi? animasi. Otong sebagai hostnya. Wih. Nanti deh, gak ada. Kayaknya lu pernah juga posting kok di sosial media lu, Iya. yang dia lagi minum susu tuh. Nah, mereka gerombolan kelar kuliah masuknya TV. Iya. Gua doang beda. Radio. Gua radio doang. Oh, Karena kan gua udah iya. rebel sejak dini kan. Iya, Iya kan, jadi kayak udah terlalu karena gua pada saat itu prinsipnya adalah di otak gua Almost kerja Famous di kemarin TV tuh. tuh capek, jamnya tuh panjang segala Iya. macem, lu bisa masuk pagi
ke malam, benar. Iya malam sih. ke pagi Iya. gitu kan. Nah itu yang bikin gua malas. Nah cuma mereka nih akhirnya ya udah gerombolan yang masuk TV gitu. Jadi Lu radio pertama apa sih, Mas? gua radio pertama MT ya? MD. Bukannya MT-nya. MT udah MD. Berarti pas awal-awal gua audisi Itu mah Bekasi. announcer, Iya, udah sempetin. gua dulu berarti ya kan gua bareng gua Igo. Oh iya hari iya. itu gua. Ya udah masuk TV, udah lu cuma kelar itu tapi setahun PH ya? Kagak, awal dia lulus, dia gawe duluan. Setahun di Gua PH. gua masih kuliah setahun. Gua kan jatuhnya kayak pospon 1 tahun tuh. Iya. Dia ngajakin gua Bright kan? gabung sama dia di PH, Iya. barengan kerja bareng. Yang akhirnya mutusin lu, gua mau kerja di TV deh. Apanya? Kayak gua nggak pernah nanya itu deh. Boyol bukan? Enggak, gue kan ini Boyol dulu apa hari? si Gali dulu. Oh. Gali kerja di Metro kan, di Metro Iya. TV. Ini kali editor kita yang satu Editor. lagi nih. Iya. Gua ada lowongan tuh editor. Akhirnya gua Oh iya, cobain deh. benar. Ada gua masuk. Tesnya gampang banget tuh waktu itu. Cadis. Oh, karena lu udah punya basic Editing kan? editing. Les di Hello Motion. Oh, teman-teman dia low motion juga dulunya. Motion. Berarti lu gak pernah ketemu Trada namanya? Rada enggak? Oh, Tahun iya. berapa? Panjangnya siapa? Aju. Siapa Aja sih? Teradamu negeri. Dia tengah sepupu gua, dia jadi pengajar juga. Oh, iya? Masih iya di Hello Motion. Gua sampai lupa yang ngajar siapa kan. Lama banget. Iya. Terus habis itu Ya udah. 2000 berapa? 2012. 2012 ya? 2012 Januari tuh. Gua masuk Metro tuh. Masuk Metro sebagai editor kan. Wah. Ternyata gampang gampang jadi gimana nggak susah karena gue ngedit berita kan. Ngedit berita itu cuma cut doang, nggak yang harus ngasih efek kepala gede. Ya, berarti intinya pada saat itu lu ngedit, lu ngebayangin Indonesia Indonesia in 5 TA-nya dia itu heavy itu, editingan heavy itu nggak sebanding dengan itu. Oh gampang dan kerjanya juga ya 8 jam 9 jam shifting kan. Jadi gampang juga ya kerja di TV ya. Maksudnya waktu itu gampang lah sebagai editor 2012. TV 2012. Terus dari situ karirnya Terus itu biasa bosenan, nggak bisa diem kan. Cobalah ada lowongan kali jadi produser. Terus bukalah lowongan itulah dibukalah. Kebetulan desnya des olahraga yang gue sukain banget kan. Jadi TV lagi sama. di Metro juga. Oh, masih di Metro juga. Metro. potong Metro. Tapi lu pindah des doang ya? Iya, jadi gue ngedit waktu itu gue ngedit program olahraga kan, Spirit Football. Sama Om Boy Spirit berarti. Football. Sama Boy Noya tuh. Boy Noya. Nah, gue sebagai editor kalau naskah-naskah gitu gue dikasih naskah, gue pelajarin tuh. Akhirnya dites lah. Akhirnya masuklah gue ke des olahraga lah. Editor. Enggak langsung Produser ya? jadi PA dulu setahun. Oh, iya. Pokoknya kalau di Metro kan lu nggak boleh tiba-tiba langsung jadi produser Iya. kan. Lo harus kayak di lapangan dulu. Nah, itu Pangkalan Bun itu di era itu berarti Nyet. Sebelumnya jauh. Oh, yang mulai liputan ke Pangkalan Bun. Jadi dulu editor suka dibawa keluar kota Live berarti jatuhnya. live. Jadi bawa SNG yang Iya, pergi live iya, gitu iya. ya. Nah, gua di situ jadi untuk mempercepat Proses. proses produksi beritanya, ada yang live report, ada yang bikin beritanya tuh, ngedit paket beritanya tuh. Nah, itu gua di situ jadi ikutin lah keluar kota, lumayan beberapa bencana. Itu di tahun 2012 juga. Itu Pangkalan Bun tuh 2014 akhir tuh. Ingat nikahannya Gali? Iya. Ingat nggak? Longsor ya berarti? Ingat dong, ingat banget dong. Gali Desember nikah Ya ya. kan itu kan yang ada kecelakaan Iya, pesawat. kita pesawat, pulang, kita di rest area, ada kecelakaan pesawat nih. Hilang ya, ada merek apa? Lion. Kayak dia. Lupa gua, lain dari. Ya udah pas gua pulang ke kantor, sama bos gua kantor, sampai malam tuh. Gitu. Ikut ini ke Pangkalan Bun ada bencana. Ya udah gue siap-siap cepat itulah. Itu cikal bakalnya bisa dibilang. Enggak, bukan cikal bakal. Salah satu momen Turning point lah. bukan turning point ya, momen aja gue dilibatin di sebelumnya juga gue pernah ke ini bencana Gunung Kelut meletus. Iya.
2013 kalau nggak salah tuh. Itu pesawat kan nggak bisa tuh karena ini kan apa vulkanik. Naik mobil dari kantor tuh ke situ ke Gunung Kelut. Gunung Kelut kan dari beberapa kota kelihatan tuh, dari Malang gue ke Kediri kebetulan tuh. Kediri masuk hotelnya masih banyak pasirnya. Kan kena ini kan abu-abuan. Ya udah itu salah satu inilah momen seru. Berarti memang di dunia TV itu nggak ada yang misalkan harus prosesnya tuh lama ya, lumayan lama ya kalau TV ya. Ada pembuktiannya dalam artian syukurnya menurut gue tempatnya dia, lembaganya dia memberikan kesempatan bagi anak-anak yang punya potensial. Iya sih. Nah, kesempatan gitu. tuh. Jadi kesempatan karena dia dibuka jadi Opportunity kalau bahasa opportunity. karena bisa sampai Thailand jadi gitu. jadi produser sport Iya. gitu kan, yang Ya, sampai ke sekarang. Jepang kan nggak salah kan lu? Iya. ya ke Jepang. Nah, itu liputan apa tuh? Liputan apa ya? Lupa Enggak, ya. bukan liputan itu. Jadi Jepang tuh suka ngajak orang-orang dengan profesi tertentu untuk mengunjungi fasilitas atau kota atau tempat di Jepang yang sesuai dengan profesinya itu. Nah waktu itu dia ngajak teman-teman wartawan, ngajak Indonesia. wartawan di Indonesia. Waktu itu profesinya wartawan olahraga. Diajak di situ nggak liputan, ngunjungin fasilitas olahraga di sana. Oh, jatuhnya kayak ini Iya. kali. Mana tahu mungkin investasi buat si stasiun TV-nya bla bla gitu Atau nggak sih? ya perkenalan Jepang aja lah. Waktu itu gue ke tempat dulu namanya Nagano. Nagano tuh terkenal dengan wisata musim dingin. Wisata naga. Kota wisata Cibubur kan di sana. Ya udah ke situ ke tempat skinya gitu-gitulah belajar lalu. Iya, maksudnya kan fasenya kan lama ya. Gua coba ini aja apa namanya ngeliatin apakah misalkan kalau anak-anak sekarang kan ya udah mau masuk, masih banyak kan sebenarnya mau masuk yang kerja di TV segala macam, tapi kayak mikirnya kayaknya gampang nih step by stepnya gitu. Jenjang ya? Jenjangnya gitu ya. Cuma padahal mungkin sampai sekarang masih sama aja ya. Lu mesti ada lu ngelewatin fase apa dulu, Iya fase sih. apa dulu gitu. Ya hitung dari editor dia kan. Gila 13 tahun di Metro TV. Iya, makanya setelah ngobrol-ngobrol lu berasa nggak akhirnya anjir. Itu masa muda tuh bisa dibilang itu masa muda loh. Jarang orang-orang Iya, baru gue mau bilang di angkatan kita mungkin di satu kantor selama itu 13 ya. tahun nih. Nah, si Adul dulu lu sama Mas Indra kan? Iya. Mas Indra Yudhistira kan? Katanya Mas Indra sekarang bikin PH ya? GJLS tuh punya Mas Mas Indra. Indra kemarin kan waktu itu juga ada Mas Indra pas launching. Jadi memang rata-rata nih kita nih basically ya WW yang mungkin rada sedikit keluar jalur di radio tapi masih penyiaran dalam artian, masih dalam penyiaran. Kita ke TV mostly emang rata-rata. Gue sempet kantor di Kompas Dia TV. Kompas Nyet. Oh, Kompas. Cuma dia nak produksi. Dia ngurusin stand up ya? Berarti ya. Apa, Wah, seru tuh. Suci. Sama kalau pagi jual koran ya. kompas itu kalau pagi di depan yang kantor tuh. Itu. Mangkal apa lemparin? Gila nggak berasa maksudnya itu udah 13 cerita ya. lama Gimana ya. ya? Nyet. Maksudnya selama itu ada di dunia TV tuh rasanya gimana? Kalau Apalagi dengan saat ini nih, TV lagi Maksudnya lu ngerasain senja lah. banyak perubahan ya. iya gue kan orangnya bosenan ya. Dan nggak bisa gue kalau nggak bisa kalau diem aja. Kalau di challenge gue seneng. Nah senangnya gue bertahan ya selalu lagi bosan tiba-tiba di challenge bikin ini. Lagi bosan challenge bikin ini gini. Wah jadi gerak terus tuh, otak muter terus tuh kan. Develop. Makanya gua ada beberapa program yang gue ikut ini kan ikut Festival. enggak ikut follower. Maksud gua, ada beberapa program yang gue ikut bikin. Apa aja yang di Metro tuh? Dulu ada Sport Mags, Sport Magazine, Game bukan itu ada e-sport Iya, e-sport. Zone. Iya, e-sport, Itu iya. mungkin program e-sport magazine di TV nasional pertama tuh. Iya, dia nayangin live. Tapi cuma 3 bulan ya. Terus Sama sekarang Midnight Live ya lumayan lah. Midnight Live Dilipatkan deh, lah. berarti deh. Iya. Midnight Live tuh lahir di tengah keresahan lu terhadap apa pada saat itu? Kok bisa muncul Midnight Live? Agak sorry, pada dasarnya Midnight Live ini lu bisa dibilang sebagai kreatornya nggak? Mungkin kerangka programnya udah dibikin sama eksekutif produser gua kan. Oke. Dibikin sama dia. Biasa anak nongkrong lagi nongkrong. Gue punya program nih. Gini. Wih keren juga nih. Boleh. Mau nggak lu? Ayo gua ikut aja gua mah.
udah dilipatin lah ikut meeting. Ikut meeting. Enggak, dia meeting dulu tuh. Belum fix tuh. Gue masih di program lama kan. Program lama, tiba-tiba dia telepon sama manajer. Tong, lu nggak cuma jadi produser ya, jadi co-host juga. Jadi co-host. Oh gitu. Gue bilang, ya gue nggak masalah jadi co-host juga, asal waktunya kan tepat ya kan. Betul. Ya udah akhirnya gue libatin tuh bikin meeting sama Dirut sama Biodi, bikin dummy. Iya, pilotnya dulu. Dan ide-ide juga dari teman-teman juga, baik yang terlibat juga di awal tuh, baik yang terlibat ide-ide. Gue juga wah bikin bikin ini gitu. Lumayan lah ikut ngebangun dari awal, senang juga sampai sekarang baik yang tahu. Sekarang kan udah cukup dapat itu banget nih, apa namanya, orang-orang pada tahu lah apa Aumania. Aumania mana suaranya? Gitu. Aumania udah banyak cabangnya ya. Iya. Ada korlapnya tuh ya. Iya, udah kayak Sabana. Tapi apanya? Kan itu kan dari awal seminggu 2 kali ya? Seminggu 2 kali, coba seminggu 3 kali. Lebih 4 kali. Seminggu 4 kali. Lu seminggu sekarang 4 kalinya. Sekarang 5 seminggu kali. 5 kali. Lah terus dong berarti di weekday. Nah. Iya, maksudnya ada fase di mana teman-teman mungkin awalnya juga nggak mikir akan se-viral itu kan? Iya sih. Pas pada saat wah anjing nih dapat exposure-nya kelebihan banget nih sampai viral itu gimana anak-anaknya? Sama lu sendiri masih Resa? Senang sih kita kan, wah senang dapat perhatian lah. Dapat perhatian nggak cuma dari penonton ya. Dari siapa? Dari insight-nya. Dari juga dapat itu, dapat appraisal gitu ya. ibaratnya. Senang lah dapat appraisal tapi nyet. Insya Allah lah. Akhirnya tambah, tapi kan waktu itu cuman dikit, produsernya cuman 3 tuh waktu itu. Lo? Gue, Boyol masuk nggak sih Boyol? enggak, gue, Akbar, Uca. Ya. Ada satu lagi setengah-setengah 2 megang 2 program, maksudnya bantu dikit-dikit, baru 3. Ketika nambah Hari jam tayang, ya nambah orang biar kita nambah squad lagi. Ya udah sampai sekarang 5 ya, nambah squad lagi ya lumayan lah. Sekarang berarti posisinya di Metro, program si Midnight Live ini termasuk salah satu program yang memang dijagokan dong. Gue kayaknya nih ya saat ini mata masyarakat pun bisa tahu nih Midnight Live itu punya sih. Metro TV gitu ibaratnya yang cukup bener-bener jadi brand. Seneng nggak lo? Seneng sih. Nah, si Resa ini memang sudah ditunjuk dari awal pemilihan anchor. Kan anchor kan banyak kan? Ya, ada beberapa kandidat awalnya si ini sampai kenapa sampai si Resa yang bisa jadi kepilihnya? Iya. Itu bos gue lagi ada nongkrong. Lewat Resa mau ngencing. Ini aja nih. Ini aja nih, cocok nih. Maksudnya sama si Otong gitu ya. Mudah ya pemilihan Resa jadi host. Karena kayak gue kan pernah nonton live-nya juga kan ya, lu juga kan ya. Pas lagi Omboy juga datang ke sana kan ya, Omboy kan. Gue ngeliatin Resa emang rada unik ya. Gaya pembicaraannya dia tuh dengan mukanya yang statik dan kaku. Gitu, itu cukup unik sih memang si Resa. Ya jadi ya udah. Punya apa namanya profiling sendiri. Iya. Karena emang temen nongkrong juga kan, jadi kita tahu kalau dibicarain gini cocok juga dia. Akhirnya dia milih dia lah. Maksudnya bos-bos IP gue ya, Mas Yudi. Cocok udah akhirnya sama. Tapi gue penasaran, Wew. Jadi waktu Midnight Live ini viral kan awal-awal si Resa itu kan pinggir-pinggir jurang tuh, ya kan? Mainannya. Waktu Dami juga bikin begituan. Oh iya, Dami. Memang sengaja diciptakan untuk ngarah ke sana. Iya, satir kan. Satir. Kritis lah. Satir. Cuman based on data ya. Kan produk jurnalis kan ya. Ada datanya dengan ini. Waktu Dami juga. Bahkan lebih parah mungkin. Nah nanti kita akan tayangkan Dami. Tapi dari pihak Metro TV-nya pun memang memberikan approval. Silakan nggak apa, asalkan tetap ada pada ranah jurnalistik. Iya dia kan ya Biodi kan langsung udah dari awal memang begitu. Oh nice. Selain Resa di Somasi, apalagi yang didapetin misalkan dari lu sendiri lah. Apa sih yang lu akhirnya anjing nih gara-gara Midnight Live nih gue jadi begini nih. Karena kan kalau gue lihat itu sebagai penonton ya, oh gila berani banget nih.
Ya lumayan mertua gue juga masang status gue ya. Jangan lupa saksikan Midnight Live nanti malam. Nanti tanyain kan sama tetangganya, itu siapa? Si AA. Ya. Kalau gue sih nggak banyak ya. Enggak lah, Reza juga nggak dapet ancaman gitu, enggak lah, enggak. Oh, nggak ada. Cuman si Reza ceritanya, waktu di bandara aja orang lain, udah gitu. Lu Kita Reza, udah lihat? kalau gue ceritanya lain, tapi nggak bisa diceritain. Aduh, gua tahu. Kalau gue biasa aja gue. Makanya gue bilang gue biasa aja kayaknya gitu. Oh gitu, Reza di bandara ada yang auman Tiba-tiba ada yang udah ada yang notice kan. Tapi faktanya nih ya, lu datang nih ke metro, dari mulai security mau sampai siapapun nanya mau ketemu siapa mas? Otong. 1 metro juga udah pasti tahu. Otong mana? Otong udah pasti tahu. Karena kayaknya di metro satu-satunya lu doang ya deh. Jadi gue jadi co-host pun gara-gara ini banyak event di Metro kan, event internal kan. Ya, sebelumnya ya. Lah gue nge-MC mulu. Bahkan ada band. Iya. Ada band. MC kerjaan gue kan ngecengin karyawan. Wah, ya lembur ya lah gitu-gitu lah. Ya langsung gitu. Ya di notice dari acara HHI sampai acara Gede yang emang gede yang lebih internal, gitu ya. formal. Wah, Gila. udah dibatin. Gue langsung ya udah. Saya senang lah kenal semua orang. Jadi investasi nama aja. Oh, si Otong gitu. Kebayang nggak lu di satu perusahaan gede ya kan, TV segala macem, lu dikenal dari orang paling bawah sampai orang atas itu. Kalau kata orang, wah si Otong mah yang kenal dari OB sampai BOD. Temen gue, tapi gue merasa biasa aja lah. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan nongkrong. Iya. Bener. Nongkrong dan ya seperti biasa lah. Oke. Gitu. Nongkrong tuh. Nongkrong tuh jadi kunci ya. Iya, menurut gue di mana di kantor gue tuh emang ininya Guyup. emang rezeki itu nggak cuma duit kan. Nah, Punya teman kerja Silaturahmi. enak Ya. juga aja rezeki. Jadi kekeluargaan itu oke banget. Nongkrong bahkan kita nongkrong nggak cuma nongkrong satu program doang. Kita gue nongkrong sama divisi apa, sama kameramen, sama MCR, sama mana nongkrongnya ini guyup, nggak satu program atau satu divisi dong, tamu berbagai divisi nongkrong. Jadi ya kenal. Kenal gitu juga akhirnya kerja dimudahkan. Oh si Otong. Iya gitu. Ya, dan mereka juga kan. Oh, Tong bantuin ini ya. Kita kan saling bantu. Tapi buat teman-teman, Otong itu memang kalau dari gua kenal di kampus ya, Otong itu adalah pribadi yang menyenangkan. Simpelnya gini Dul, nggak ada dia nggak rame. Ini nih orang ini nih gini, nggak ada dia nggak rame. Udah. Jadi once ketika ada tongkrongan, kayaknya butuh include dia deh. Kalau nggak ada dia, sepi gitu loh. Tapi kata temen gue sekarang, kalau ada Otong stres nih orang. Kalau udah stres sekarang ya. Katanya gara-gara 5 hari katanya. karena gua Mare jadi salah satu orang yang mungkin ya udah karena kita emang Tumbuh bareng kali ya. tumbuh bareng gitu ya. Maksudnya akhirnya keluarga masing-masing juga kenal, anak istri kenal segala macem. Jadi emang udah tahu luar dalam gitu. Jadi kayak nongkrong nih di mana nih? Nih kalau bisa dibuka, Bondoks tuh kan ya itu dari tongkrongan kuliah ya sampai sekarang punya anak 1, anak 2 segala macem. Kalau misalkan mau ada ini kadang nih dia kayak biasa. Nah, sorry gue nggak bisa gitu. Gue nggak ini. Padahal ayo gitu. Tai-tainya tuh kayak gitu. Dan syukurnya apa ya kalau menurut gue ya, berteman sama Otong juga ya memang pada dasarnya kita adalah orang-orang yang punya satu visi untuk berkarya dulu. Jadi ya itu menurut gue cukup bagus. Ada kita punya impian yang sampai sekarang tuh belum pernah kejadian. Iya. Mau punya PH Salah berak aja nggak ada tahu. Itu seru tuh. Ya seru tuh. Iya. Ini malah duluan si Adul nih, Adul udah punya IO kan. Tuh bikin Iya. PH sendiri. Tahu nama PH-nya? Apa? Kita kan visioner ya. Teman-teman ini kan visioner. Iya, itu udah satu momennya. mau mulai sesuatu pasti dari nama. Nama PH-nya Kilabret. Nah, itu juga ada momen dulu. Tahu nggak Kilabret? Apa? Terbalik. Iya. Dulu. Getro juga bagus. Nah iya kan Otong sama ada satu teman kampus kebiasaan untuk menggunakan bahasa kilap. Iya. Jadi kita di kampus itu sering pakai bahasa kilap pada dasarnya. Dia terbalik.
Belum kesampaian, tapi mungkin kesampaian suatu saat nanti pasti ya. Harus diobrolin, makanya kita mau ngobrolin. Udah dulu episode kali ini. Kita mau ngomongin bisnis nih. Cuma ini, gue penasaran ya. Kan di TV ya, banyak orang, gue juga ngerasain gitu. Kita ngomongin yang dikit agak serius nih. Informasi A1, negara dan segala macem gitu, pemerintahan. Anak-anak TV kan kebanyakan lebih tahu cepet duluan. Itu dengan kondisi itu kadang lo yang di anak TV sampai sekarang gitu, itu apa ya, nerimanya tuh gimana ya? Jadi kayak misalkan nih, ada satu kasus nih gitu kan, orang-orang biasa mah awam, oh iya nih kasusnya gini, padahal sebenarnya lo tahu aslinya gitu. Itu gimana perasaannya? Itu biasa obrolan di kantor doang tuh. Udah keluar. Wah, seharusnya dia sebenarnya gini gitu biasanya. Tapi obrolan di kantor dalam arti ketika ada orang luar ngechat lu, nyet, yang ini gini kan gitu. Nih gua ya. Nggak ini juga. Nggak, ya tergantung seberapa besar isunya ya. Oke. Jangan selalu gini. Ada nggak bisa satu diobrolin di sini coba? Jadi IKN itu sih. Jadi ada beberapa yang janganlah. Ya itu jatuhnya kayak privilege punya teman-teman di jurnalis sih ya. Pada dasarnya sih. TV. Ya dulu kita juga sempat ngalamin juga kan kayak yang aja serius nih begini nih. Iya. Jurnalis kan pasti begitu. Ibaratnya tahu informasi lebih cepat lah buat klarifikasi. Karena kan memang balik lagi terkadang orang konsumsinya lain kan kalau di luar tuh. Dan TV itu sekarang menurut tuh gimana? Industri TV di zaman sekarang. Industri TV. Iya. Kan dulu kan tabung tuh, sekarang kan Gini, sekarang segini dari samping kelihatan segini deh. Sekarang Konvergensi media. Lu pernah Iya, mau nggak mau inilah konvergensi ya. TV kan sekarang di gua tuh sekarang dikuatin juga digitalnya, sosmednya gitu. Tapi menurut gua penonton TV masih ada. Iya, memang nggak bakal hilang. Kemarin kalau nggak salah Pak Helmi Yahya ya sempat main ke tempat lu ya. Bener belum iya Q&A ya. Ya bener ya, dia sempat ngasih statement, gue suka sih statementnya karena kan dia bisa dibilang bapaknya reality show nih, ya kan, dia dia sempat ngasih statement bahwasannya konsumen televisi itu pasti akan tetap ada, nggak bakal hilang. Dia berani memberikan statement itu ya, menurut gue mungkin dia punya data dan analisanya kali ya, gue sih setuju. Si Midnight Live ini lu untuk tadi perubahan ke digital, lu masukin ke YouTube atau memang hanya potongan-potongannya? Ada di YouTube, ada di Fullnya? YouTube. Fullnya ada, bahkan full satu episode. Kalau nonton full episode ya YouTube, kalau nonton potongan di TikTok, Instagram. Jadi short YouTube. Di short dipotong juga. Udah pinter-pinter lah anak. Nah, gue mau nanya nih, rada personal Digital. nih. Lu dengan jadi co-host si Resa di Midnight Live, udah ada tawar-tawaran belum? Iya, untuk Mas Otong awal. Mas kita butuh LC coba. Sorry MC. Iya. Laki company-an kan. Tapi jujur aja ya, gue belum siap gue. Belum siap Untuk seterkenal itu. Iya. Kenapa? Makanya banyak yang sebenarnya gue ngupload yang potongan gue doang tuh gampang lah, gue bisa ngedit sendiri gitu. Gue belum siap. Nggak tahu kenapa gue ya. Banyak pertimbangan lah. Gue belum siap nih. Jadi ada ketakutan tersendiri. Bahkan kadang-kadang gue bilang ke produser gue ya, produser show-nya, gue satu segmen aja gue jangan banyak gitu aja. Tapi kayaknya nggak bisa dihindarin nih, Nyet. Maksud gue itu kan akan seiring ya. Iya. Ketika lo dapat gitu. mulai makin dapat exposure, kalau bisa malah diaminin. Mungkin aja ada beberapa tawaran kayak Resa. Resa kan kemarin juga ngisi di Stand Up Fest ya bahkan ya. Gitu. Resa momennya momen dia. Momennya Resa ini emang Midnight Live menurut gue ya. Tawaran banyak banget. Kalau boleh lo buka bio-nya Resa, lo ada kontaknya, itu kontak nomor gua. Serius Tom? Iya, gua manajer pribadi Resa. Jadi yang nolak-nolakin Resa di sana sini itu dia. Iya. Otong kalau misalnya dibuka Wikipedianya nih, gitu kan? Udah dulu sih. Ada. Gua kaget dia, ada masuk. Anjir keren. Tapi masuk di dalam Metro TV bukan Wikipedia. Iya. Iya nice. Sengaja nama lu biru kan? Iya.
Bisa diklik, bisa diklik. Bisa diklik. Ya berarti intinya ya kalau menurut gue ya Nyet ya, walaupun lu punya kekhawatiran itu kan hanya kekhawatiran semula. Iya. Bisa jadi dengan seiringnya lu tetap jalan sama Resa, exposure itu juga pasti akan otomatis datang ke lu Nyet. Ya, bismillah aja. Iya. Gue juga banyak ngumpet-ngumpetin tau. Apa? Pas udah mulai, program, muka gue ada di program. Takut gue, foto gue kawin gue umpetin semua tuh, foto anak gue gitu. Oh iya, sisi kepribadian. Kalau orang nyangkanya, Takut ya disalahgunakan. biar kelihatan jomblo kali lo gitu kan. Tapi gue, gue Padahal takut dah. berpengaruh dari si programnya juga. Apa? Iya, maksudnya ada. Gara-gara program Ya, ini. iya, Gue iya. langsung gue takut rame ah. Oh takutnya Otong jadi kayak dicekking di profilnya dia sampai ke bawah-bawah. Nah, atau gara-gara dia cerita gini, bener temen gue yang emang apa namanya berkecimpung di dunia-dunia yang pinggir jurang gitu. Bener. Jadi dia bukan maksudnya mau dibilang iya tapi persis plek. Bukan mau dibilang anjir lu lu kan punya istri lu nggak. Dia bilang bukan gitu dulu. Justru malah ngelindungin. Iya. Anak-anaknya di apa di archive hide gitu gitu. ya. Iya, di hide gitu. Jadi dihapus-hapusin. Bukan dihapus ya Iya, di archive gue. Oh, iya. Berarti pada dasarnya dengan hal ini gue juga bisa bilang ada sedikit bukan terganggu sih, tapi kayak kekhawatiran dari sisi privasi berarti Nyet. Iya sih, gue itu aja. Oh, privasi lu ada sedikit khawatir bakal diekspos. Takut ada orang misalkan lagi di mana gitu di ruangan tertutup, misalkan Iya. di foto nih ini iya. Pak, ada satu episode yang kayak narasumbernya bodok kayak gitu. Ada nggak? DJ kemana DJ siapa? DJ Wah, Yasmin yang Yasmin. cerita. Ah, Yasmin mantap. Ada nggak yang bodok gitu? Nggak usah sebut nama gitu. Ada, cuman gue lagi nggak ada di situ. Gue lagi di luar gue jatahnya. Ada lah. Ada. Iya, Ada. Susah dalam bodok kenal gimana sih Maksudnya kerja sama? Bukan sih ya, kata orang-orang bukan bodok siapa ya? Ada ya tingkahnya gitu ya. Enggak, susah mancing tahu itu tuh. tuh. jadi gimana kabar? Oke, gitu dong. Enggak ada feedback. WhatsApp aja kalau kayak gitu mah ngapain aja ngobrol. Bener. Nah, ini abis kelar dari sini nih, maksudnya Midnight Live, oke, sekarang terus lagi berkembang. Iya. Alhamdulillah sudah mendapatkan recognition dan exposure yang cukup besar gitu di masyarakat Indonesia. Lu masih menyimpan ide-ide kreatif lain nggak? Ada yang pengen lu kembangin. Ada. Gebrakan lah, bisa dibilang ada gebrakan lain nggak? Ada. Gue udah planning lama sih. Sebenarnya sebelum Midnight Live gue udah planning ini sih. Kan sebenarnya ide tuh nggak bakal ada yang ide fresh ya. Pasti kan Iya. lama di apa? Modifikasi gitu. ATM-an aja. Iya. Memang kemasannya ada. Semalam tuh baru kepikiran lagi tuh pas ketemu Cing Abdel. Oh iya bikin ini cocok dia nih jadi orang sosok yang tepat nih jadi sesuatu ini yang udah gua planningin. Nice, Keren ya. Kita doain aja ya, semoga Otong. Ya jangan udah dong lanjut aja. Manggung nih. Tapi emang kayak gini ya. Kayak gini Otong tuh misalnya nih, kita nongkrong nih. Dia nggak mau udah. Iya bener persis. Nggak bisa satu tempat. Iya, pantesan Bukan. program lu malam ya, biar santai Malam. nongkrongnya. Iya. Gitu jadi kayak udah nyet. Ya iya. Iya. Jadi gua sebelum Sebelah sebelum Midnight Live pas zaman Covid, gue program malam juga. Si ini kan. Program Metro Malam. Ya, Metro Malam. Iya, Metro Malam. Metro Iya, Malam. bener. Program malam tuh kan. Ya. Sebelumnya gue di sport juga malam tuh. Gue malam terus nih, sore ke malam. Pas di abis Metro Malam, gue nggak sehat juga nih malam mulu kan. Sadis. Ya kan malam tidur malam begadang. Pindah program gue bilang. Sempat ke pagi. Sempet ke Newsline tuh program siang, berangkat pagi, sama istri gue dibikinin jus. Hidup sehat tuh, hidup sehat. Udah berapa tahun? Malam lagi ya. Kenapa? Lu yang memilih malam lagi atau memang? Enggak, ini ya gara-gara Midnight Live ini kan. Oh. Wah mau nggak mau malam lagi. Gue bilang enteng lah, cuma 2 kali seminggu lah. Nggak taunya 5 kali. Nah, Iya, ngerasain jadi bener-bener orang kantoran yang libur Sabtu Minggu sekarang. Jadi kalong banget. ini berarti kalau lo jatuhnya ngurusin Resa bisa nggak datang ke sini? Sorry bang. Tegil banget. Gue sebagai manajer Resa kayaknya belum deh. Ada nggak usah ya. Iya, kenapa gitu? Kenapa? Tapi gini, skrip yang dibaca sama Resa itu kan kalau gue lihat itu harus orang yang punya sense of
Iya. Humor yang emang lu yang bikin atau siapa itu? Ada Akbar bikin. Dia emang pinter dia, cerdas dia. Pembaca buku lah. Kalau pembaca buku kan banyak diksi-diksi yang bagus. Literasinya kemampuannya bagus. Selain baca itu, dia juga harus nonton TikTok ya. Biar update tuh apa kemarin ini. Tapi pembawaannya Reza juga menentukan tuh cara. Gue suka. Iya, intonasinya. Kakunya dia itu bukan dibuat, emang dia begitu dan akhirnya malah jadi faktor X buat Kayaknya the right man on the right script kayaknya menurut gua ya, the right man on Jadi the right script. udah cocok. Cobanya sekali-sekali lu yang kayak gitu. Udah pernah gua sekali. Kelet kan? Komennya kacau. Abang Ganteng kemana? Abang Ganteng di somasi ya, gitu-gitu. Wah, Gimana? pernah gua juga dulu itu kan namanya monolog kan? Iya. Monolog. Adalah produser udah sekali lo tong, namanya monolog lotong. Wah, di tiap hari Rabu tuh. Berapa kali? Sekali, 2 kali. Bagus ya itulah. Gua ternyata kata temen gua, wah, lu mah kebanyakan improve-nya. Jadi kok pakai prompter gua. Iya, lu nggak baca. Pakai prompter kan gini. Pakai prompter. Nah, ya nggak prompter gini-gini. Pas baca prompter, aja hilang nih gua. Gua lupa gitu. Prompternya udah naik. Udah naik. Gua kecil ini. Prompternya udah naik. Seru sih, seru. Tapi deg-degan juga itu. Walaupun baca kan, lu harus badan dinasa kan. Pas gua baca komen, lucu juga nih mas-mas yang ini kan gitu. Ada. Yang ganteng kemana? Yang mirip segini kemana? Disomasi ya, dibungkam ya, gitu-gitulah. Karena mereka kebanyakan menurut gua penonton potongan. Mereka cuma nonton, tidak menonton secara full. tidak nonton satu episode. Iya. Jadi banyak yang karena yang viralnya yang monolog ini, ada beberapa yang nggak tahu kalau gua tuh part of program ini. Artinya terpisah. Iya. Kebanyakan di TikTok tuh nggak nonton program full. Oke. Jadi nonton dia potongan doang. Jadi dia pengen nonton ya monolognya doang. Itu tuh lumayan menarik teman-teman di TikTok juga tuh, di Instagram juga. Kalau di Instagram banyak ada yang nonton juga kan, dia ngeliat poster segala macam. Tapi kan itu kita tidak bisa rubah dong, memang perilaku konsumen, perilaku viewer yang memang udah ada saat ini kan. Tapi aman aja. Jadi emang kayaknya ininya beda tuh, TikTok siapa, Instagram siapa, YouTube siapa. Segmentasinya. Kalau di YouTube tuh udah Mas Otong Reza gitu, udah tahu gua tuh part of Midnight Live. Di Instagram juga udah pasti tahu karena gua ada posternya mulu kan. Semalam posternya gua nongol dikit langsung. Dah, nah salah diedit ya apalah gitu-gitu. Karena admin @Metro TV juga yang megang dia. Gua admin Midnight Live-nya. Gua admin Midnight Live. Ya, Midnight Live di Instagram dan TikTok. Kalau dikasih, gue punya pertanyaan. Kalau dikasih kesempatan Midnight Live ngundang tamu internasional, siapa wishlist lu? Donald Trump gua kayaknya. Enggak. Keren. Ngomongin apa Dola kesepakatan itu? Gak tahu. Kan Reza yang ngomong, gua enggak usah ikut. Iya. Nggak tahu gua itu Reza lah. Siapa? Gua pengen ini gua. Musisi gua. Orlando Bloom. Bisa itu. Artis-artis Hollywood. Paling berasa mirip Orlando Bloom. belum. Oh dia ngerasa iya. Dia ngerasa enggak. Kayak lu ngerasa Rangga. Iya, kayak Nicholas Saputra. Dan capek pokoknya. Musisi lah gua. Pengen musisi lah. Matthew Bellamy. Matthew. Nih, mau datang nih Muse Magic nih. Castle ya, Bang? Ya Allah. Craig Bellamy. Matthew Bellamy mudah-mudahan Mau datang nih. mudah-mudahan nih Koh Rafael ya. Tolong ya. Iya kan ya, Oktober ya? Oktober ini September kalau September ya? ini dulu lah. Iya, siapa tahu bisa ke minta. Coba nyet, Gue bilang ke Koh Rafael yang ini yang undang kan. News bisa nggak ke Midnight Live? TV nih, nasional nih. Wah biasanya tuh pas misalkan dia manggung hari apa ya? Jumat. Kalau dia datang lebih awal kita coba-coba aja. Wah semoga ya datang. Kasih tahu kalau misalkan emang live-nya ada, datang dulu Nyet, kita datang Nyet. Dave Grohl ntar. Wih. Anjay. Ya mana tahu, Ya, nggak bisa tahu sih. aja kan. Iya, bener. Kemarin juga yang Harris J. Harus ya. Itu kan internasional tuh. Banyak juga penggemar di sini. Gue juga kaget juga. Banyak juga Datang penggemarnya. ke studio. Datang studio. Korea Nyet. Kalau menurut gua orang Korea, iya Korea sih. kayaknya cukup dapat exposure loh. Jisung dah coba dah. Udah. Enggak semua orang Korea Park Jisung. Enggak, maksud gua penyanyi-penyanyi Korea dulu gitu loh. Korea dulu. Park Iya kan Pak Jisung juga Korea, weh. Son Hyung Min gue. Sama dia gue. Ya pokoknya gue ya sebagai penonton
Gua kan Aumania. Anjay, cabang Bekasi tuh. Aumania. Gue pas nonton di studionya, anjing begini. Ya. Gitu ya. Kata Reza, bisa aja aku. Gitu. Gua kasih cepet tuh penonton satu. Gue enggak. Iya. Iya, gue sih berharap si program ini panjang ya, karena jadi pilihan ketika orang mau tidur, Tapi dapat bener. informasi, Iya. kan. Tapi hiburan juga gitu. Ya apalagi ya buat gua kadang suka susah nonton di jamnya ngot, tapi kan secara digitalnya ternyata Iya. bisa dengan mudah juga Iya, diakses iya. karena trafficnya dia cukup banyak. Iya, Lewat makanya. mulu gitu. Nah, udah ibaratnya. gitu head to headnya nggak sama bola lagi. Lu kan Oh, kalau iya weekday, iya kan bola nggak jarang loh bola. Kecuali Liga Champion ya. Dan itu udah nggak Iya juga. udah nggak sama. Oke tuh. Cuma pesan gua kalau nyari narasumber jangan hamin satu. Iya biasa kan. Atau hamin 6 jam. Iya. Kadang juga misalkan minta tolong ke temennya juga bingung anjing. Buat kapan? Besok malam. Enggak, soalnya gue biasa ini kan, gue kan biasa di program buletin ya. Di Gini dul. Enggak, bukan. Kotakin juga bisa. Kotakin. program yang hard news kan. Kalau program hard news tuh, misalkan gue meeting jam 9, ini kan baru ditentuin tuh temanya apa. Iya, Baru langsung naik. untuk tayang jam 2 misalkan. Iya. Jam 9 meeting, jam 10 kelar, jam 2 tayang. Nah, di jam itu biasanya gue nyari, oh ntar kan temanya ini, kita harus nyari pengamat ini. Biasanya secepat itu kan. Iya. Ternyata treatment Midnight Live nggak bisa kayak gitu. Ya memang dong. Harus iya ya ternyata ya. Apalagi kan Susah programnya kalau malam. news memang ribet. Iya. Programnya malam yang kadang orang Iya, bikin malam. berat. Cewek terutama kan susah kan. Iya, thank you informasi tadi gue ya. Ada siapa tuh tadi cewek susah? Ya, udah sih itu lah. Ya pokoknya ya gue sih seneng adanya Midnight Live, seneng bisa dapat hiburan lain di TV karena jujur aja udah nggak banyak nonton TV kan kalau gue pribadi Iya. ya. Gue juga sebenarnya. Tapi ada program Midnight Live tuh kayak wah ini hiburan malam Iya, sebelum iya. tidur. Iya. Maafnya perutnya kelihatan. Ya. Ya, oke, thank you. Belum udah kelar ya, nanggung banget nih. Kalau itu nanti lanjutin aja karena kita mungkin akan diundang ke Midnight Live ya. Oke, Jadi- sebagai penonton. Ya, mudah-mudahan lancar terus Midnight Live-nya. Amin. Sukses juga karirnya. Amin, amin. Ditunggu gebrakan-gebrakan Iya, baru iya, dari pasti. temen-temen ya Metro kayak Betul. Malresa sama Oto. Iya, apa iya, nih betul. jebakannya. Tetap semangat menghadapi organisasi kepemudaan tapi orangnya tua-tua. Sebagai penutup kita salamnya Aumania dong. Iya. Gimana ini? Lu dong yang buka. Lu coba dong kalau tutup dong. Tutup dulu dong. Tutup dulu. Acara dong. Teman sekamar namanya teman Teman sekamar. sekamar, thank you banget udah nonton podcast Lumet. Iya, Ada gue, Otong Setiabudi. Podcast Lumet. Anjong banget ya.